Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Farel Rehan dengan nomor NPM 190 120 174. Di sini saya dari kelas aplikasi manajemen terpadu kelas 13. Di sini saya akan presentasi tentang ujian tengah semester dengan studi kasus PT Bulan Sabit, di mana PT Bulan Sabit sendiri adalah perusahaan food and beverage. Di sini PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan minuman atau yang dikenal F&B, food and beverage, yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ketiga pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sebagai general manager, saya eh, akan dimutasikan ke kantor cabang perwakilan dan dituntut untuk membuat yang pertama, yaitu rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu staf produksi, yang kedua digital marketing, yang ketiga eh, HR staff, yang keempat adalah finance admin. Lalu yang kedua adalah saya dituntut untuk membuat konsep pemasaran dari PT Bulan Sabit sendiri ini eh, dengan konsep seperti apa. Yang ketiga yaitu menjelaskan siklus pembelian dari PT Bulan Sabit ini seperti bagaimana. Lalu di sini yang pertama yaitu menjelaskan tentang proses rekrutmen. Di sini saya menggunakan aplikasi Slack dalam proses rekrutmen. Untuk masuk dalam aplikasi Slack sendiri, eh, mendaftarkan mendaftarkan di aplikasi Slack ini maksudnya menggunakan email dari Google. Lalu berikut yang ada di tampilan layarnya adalah tampilan awal sendiri dari aplikasi Slack itu seperti gimana. Lalu yang di sebelah kiri ini ada konten-konten konten dari Slack sendiri. Yang pertama ada Slack Connect, Browse Slack, Channel, Expedition, ada channel sendiri, atau ada bagian direct message, dan ada add image. Sini kebetulan yang masuk hanya saya sendiri. Lalu yang kedua prosesnya yaitu mendaftarkan tim untuk proses rekrutmen sendiri. Dan eh, di aplikasi Slack sendiri untuk mengundang dalam aplikasi Slack sendiri orang eh, tidak bisa masuk seenaknya sendiri. Jadi kita harus mengundang seseorang tersebut dan mengaksesi undangan dari kita untuk bergabung di aplikasi Slack ini. Ini contohnya. Jadi kita invite people to Borderline Express dengan mencantumkan nama Gmail dari tim yang akan kita daftarkan. Lalu, nah seperti ini contoh. Nah, setelah kita mendaftarkan tim tersebut dan uh, tim tersebut mengaksesi, lalu akan muncul di bagian ini. Slack ini tadi akan muncul bagian people and user group. Nah, di sini nanti uh, tim ini juga kita bisa sesuaikan dengan posisi yang akan uh, posisi yang ada di perusahaan PT Bulan Sabit ini. Gitu. Lalu step yang ketiga itu pembukaan lowongan. Dalam pembukaan lowongan, jadi step by stepnya adalah dengan cara membuka channels. Nah, di sini kan terlihat ada channels, yaitu add channels. Lalu ini ada pilihan add all member of Borderline add all members of Borderline Express. Ini saya belum ganti namanya, seharusnya PT Plan Sabit. Lalu yang kedua ada spesifik juga. Harusnya untuk merekrut orang, bukan merekrut, seperti mengajak tim untuk setiap bagian pembukaan lowongannya harusnya add specific people untuk proses perekrutan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah step import data. Setelah pembukaan lowongan dibuka, itu pasti kan ada data dari para calon pelamar kerja yang masuk ke Gmail atau GitHub masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengupload file-file atau data-data dari para calon pelamar kerja yang masuk melalui ini. Di sini kan ada gambar papan klip. Nah, gambar papan klip ini diklik lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini ada tulisan upload from your computer. Nah, ini langsung diklik lalu muncul seperti ini. Nah,
Jadi kita bisa memasukkan data-data yang kita ambil dari Google Drive atau Gmail yang masuk di HRD. Nah, bisa kita ekspor ke aplikasi Slack ini. Lalu, nah setelah data dari para calon pelamar itu masuk, kita langsung melakukan proses preview pelamar. Nah, untuk proses preview pelamar itu channel lagi dan ketik preview pelamar gitu. Jadi ada bagian tim ya nanti kita memposisikan ada beberapa people ya. People di sini kita akan mengundang beberapa orang untuk bagian preview pelamar calon pekerja gitu. Ya seperti gini. Untuk bagian preview pelamar, jadi kita mendapatkan beberapa orang untuk bagian preview pelamar dengan mencantumkan nama atau Gmail dari pihak yang bersangkutan. Lalu setelah bagian preview pelamar ada proses interview. Setelah adanya proses interview pasti juga ada data-data dari para pelamar yang akan diseleksi terlebih dahulu. Nah, untuk data-data tersebut, data-data dari setelah adanya proses interview itu bisa kita masukkan ke Slack ini melalui bisa ini contoh ini nanti diklik browse Slack lalu cari yang file browser ini. Lah itu bisa kita upload. Klik upload file, nanti kita masukkan ke aplikasi Slack ini dari data-data calon pelamar kerja yang sudah masuk ke dalam dari data-data calon pekerja yang sudah diinterview oleh HRD itu kita masukkan ke aplikasi Slack ini. Nah, setelah ada seleksi setelah adanya seleksi kan pasti ada juga proses penerimaan. Nah, dalam proses penerimaan ini kita mengundang para calon pekerja tadi yang sudah diterima dalam PT Plan Sabit ini ke dalam members. Nah, dalam proses memasukkan calon pekerja yang sudah diterima itu bisa klik people and user group. Nah, ini bisa klik invite people. Nah, setelah invite people nanti kita masukkan nama, terus jabatan dan kawan-kawan itu di ketika proses masuk yang di awal tadi. Jadi mungkin bisa memposisikan sesuai dengan lowongan yang dibuka seperti ini. Ini step yang berikutnya adalah penempatan posisi. Jadi kita membuat channels di mana posisi-posisi tersebut sesuai dengan posisi yang ada seperti finance admin, digital marketing, HR staff, dan staff produksi. Jadi setelah para pekerja itu masuk ke dalam user group tadi, kita masukkan lagi ke bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh HRD melalui channel sini. Jadi seperti lagi add people, lalu klik sebenarnya yang add specific people ini, lalu kita cantumkan Gmail dari pekerja yang sudah diterima. Lalu yang selanjutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran perusahaan ini contoh saja. Perusahaan PT Plan Sabit yang berlokasi di Kepulauan Sulawesi Perusahaan PT Plan Sabit yang berlokasi di Kepulauan Sulawesi, khususnya di Kota Makassar, di mana terletak di salah satu kepulauan dengan penghasil sapi terbaik dan hasil kualitas sapi terbaik dalam melayani pelanggan. Dalam melayani pelanggan, PT Plan Sabit mendapatkan beberapa aspek seperti kualitas produk dan pendekatan ke konsumen. Lalu untuk konsep kualitas konsep pemasaran PT Plan Sabit ini yang bagian kualitas produk yang pertama di sini kualitas produk sendiri menyesuaikan dengan segmen pasar. PT Plan Sabit untuk segmen pasarnya sendiri menyesuaikan dengan segmen pasar masyarakat menengah ke atas. Lalu yang kedua di Plan Sabit sendiri untuk harga produknya sendiri
terjangkau bagi masyarakat. Mungkin dari menengah 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 standar sampai menengah ke atas. Lalu untuk kualitas produksinya sendiri PT Brand menyajikan kualitas daging terbaik dan kopi terbaik karena kan di Sulawesi terdapat peternakan sapi terbaik, salah satu peternakan sapi terbaik uh, dan juga dengan kualitas kopi terbaik di Indonesia. Lalu yang kedua adalah penekanan di bagian pemasarannya sendiri. Di masa globalisasi ini, PT Buahan Sabit menekankan untuk bagian pemasaran itu melalui media sosial atau biasa yang kita kenal dengan digital marketing. Di PT Buahan Sabit ini dalam memasarkan produknya itu melalui 3 aplikasi, yaitu Instagram, Twitter, Facebook, yang disesuaikan dengan pasar masing-masing. Untuk Instagram sendiri menyesuaikan Instagram dan Twitter sendiri menyesuaikan dengan pengguna untuk Instagram, Twitter sendiri penggunanya adalah kaum muda. Untuk Facebook menyesuaikan dengan penggunanya, yaitu untuk kaum dewasa ke atas. Lalu untuk siklus pembeliannya, siklus pembelian dari PT Buahan Sabit sendiri mulai dari bagian pembelian menyediakan daftar persediaan barang. Setelah menyediakan daftar persediaan barang, lalu membuat surat permintaan daftar harga barang. Setelah membuat surat permintaan daftar harga barang, terbitlah surat permintaan harga barang yang diiringi dengan nota pesanan melalui supplier. Nah, untuk supplier sendiri, pertama itu membuat surat permintaan harga barang, yang setelah itu menyiapkan daftar harga barang yang akan dikirim ke bagian pemilihan dengan diterbitkannya nota pesanan. Nah, nota pesanan ini nanti masuk ke bagian pembelian. Nah, dalam bagian pembelian ini nota pesanan dibagi lagi menjadi 2, yaitu pencatatan pembelian di jurnal dan melakukan pembayaran. Untuk melakukan pembayaran ini setelah dilakukannya pembayaran, lalu menerima pembayaran yang akan dikirimkan ke bagian gudang. Lalu dikirim ke bagian barang ke gudang. Lalu yang kedua itu yaitu bagian jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini masuk ke gudang dengan proses penerimaan barang. Setelah ada barang sudah masuk ke gudang, lalu bagian gudang melakukan proses packaging atau pembungkusan barang. Setelah pembungkusan, pihak gudang mencatat stok barang yang akan dikirim. Nah, setelah adanya pencatatan stok barang, bagian gudang menerbitkan jurnal stok barang yang akan masuk ke bagian jurnal pembelian. Jurnal stok barang, setelah adanya pencatatan stok barang, pihak gudang menerbitkan jurnal stok barang yang akan masuk ke pemilik dalam bentuk jurnal stok barang. Lalu jurnal pembelian sendiri juga akan bisa masuk ke pemilik dalam bentuk jurnal pembelian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.